yang meringangi maksud dan tujuan haruslah di atas. Salam sehat, salam inspiratif. Pada tanggal 28 Desember tahun 1933, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, De Jonge, mengeluarkan surat keputusan pengasingan Bung Karno ke ND. Hal ini dilakukan karena Belanda gentar dengan gerak perjuangan Bung Karno. Sejak itulah, Bung Karno dengan kapal barang berlayar selama 8 hari dan tiba di tempat ini, di kota ND. Kehidupan Bung Karno di ND sangat sederhana. Ia selalu diawasi Belanda, setiap hari harus melapor ke pos militer di ND Utara. Akses korespondensi sengaja dibatasi untuk memisahkan Bung Karno dengan sahabat dan para pendukungnya. Akan tetapi, disinilah letak heroismenya. Fighting spirit tak pernah bisa diasingkan. Dengan segala keterbatasan, Bung Karno memakai momen pengasingan untuk mempelajari agama lebih dalam, juga pluralisme lewat dialog dengan para pastor misionaris. Bung Karno juga melahirkan 13 naskah tonil untuk drama pementasan. Terlebih, inspirasi permenungan di ND ini pula lah yang menjadi cikal bakal falsafah Pancasila. Pada semangat perjuangan yang sama, kita mengenang perlawanan para pejuang di Surabaya pada hari ini, 10 November 75 tahun yang lalu. Ketika tentara Inggris didukung Nika memberikan ultimatum kepada Laskar Republik untuk menyerahkan senjatanya paling lambat pukul 6.00 di tanggal tersebut. Langsung dijawab oleh rakyat Surabaya dengan pertempuran kota selama 3 hari dan berminggu-minggu kemudian. Akibatnya, ribuan pahlawan kemerdekaan gugur dengan terhormat dan sekaligus membuka mata dunia akan sebuah republik yang baru berdiri. Tindakan yang tidak hanya berani, namun pantang menyerah, berjuang dengan gigih dan tangguh, bahkan hingga mengorbankan diri. Itulah seorang pahlawan. Kini di tahun 2020, ketika pandemi corona melanda dunia dan orang-orang dipaksa masuk ke dunia digital, semangat pantang menyerah dan ketangguhan seperti pahlawan tersebut masih sangat kita butuhkan. Dengan kondisi pandemi saat ini, kita mungkin diasingkan seperti Bung Karno. Kita pun tengah berjuang menghadapi kesulitan sebagai satu bangsa. Akan tetapi, fighting spirit, semangat perjuangan, kiranya terus menggelora sekalipun dalam segala keterbatasan. Dengan segala kreativitas, berjuang, memberi yang terbaik, dan tak pernah menyerah dalam optimisme perjuangan. Perjuangan kita memang bukan mengusir penjajah kolonial, namun menghadapi virus maha kecil yang tak kasat mata, serta tantangan kebangsaan zaman ini. Ketangguhan kita diuji dalam situasi tidak pasti. PHK di mana-mana, keresahan sosial, kecemasan, dan kekhawatiran akan masa depan. Api semangat pantang menyerah masih dibutuhkan untuk membakar habis terorisme, fanatisme agama, separatisme, dan isu sentimen lainnya. Tidak terkecuali segala macam berita bohong dan kepentingan sempit golongan. Pahlawan di era digital ini adalah mereka yang pantang menyerah terhadap keadaan pandemik, selalu menampilkan senyum optimis akan masa depan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, bahkan rela jika sampai mengorbankan diri sendiri. Dan bukan dengan mengorbankan orang lain atau mencari kambing hitam. Mereka, para pahlawan itu, ternyata masih ada di sekitar kita.
Lihatlah tim medis yang menjadi garda terdepan dalam menanggulangi COVID-19. Mereka bahu-membahu dalam pengorbanan, pengobatan, bekerja siang dan malam, dan bahkan sudah ratusan dari mereka yang gugur di medan laga medis. Merekalah contoh nyata pahlawan hari ini. Tapi bukan hanya mereka, kita semua dapat menjadi pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi lingkungan terdekat di sekitar kita. Untuk menjadi orang yang tangguh menghadapi krisis. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang pantang menyerah. Terus berjuang dengan semangat optimisme bahwa semua keadaan akan lebih baik di masa mendatang. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 6 menyebutkan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iman kita mengalahkan keraguan-raguan. Iman kita penuh optimisme. Iman kita penuh keberanian, harapan, bersikap, dan bertindak. Mari hormati jasa para pahlawan kita. Mari kita semua menjadi pahlawan di hari ini. Selamat Hari Pahlawan. Salam kami dari Kota Ende, Kota Pancasila. Salve.